Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali lagi dipertemukan dalam perenungan malam di hari Kamis di malam hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan menjaga kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita yang akan mengikuti perenungan malam, kita akan mulainya dalam berdoa. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan. Terima kasih karena Tuhan boleh menyertai segenap aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan ketika di malam hari ini Tuhan, kami akan bersama kembali datang dalam renungan malam. Tuhan, biarlah roh Tuhan boleh hadir dalam hati kami, sehingga kami boleh dimengertikan akan apa yang hendak Tuhan firmankan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius, pasal 5, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-32. Matius pasal 5, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, tema perenungan kita di malam hari ini adalah sesuatu yang baru bagi saya pribadi. Mengapa demikian? Karena ketika kita membaca tema yaitu hidup kudus dalam perkawinan, menyadari bahwa posisi saya sekarang belum masuk dalam dunia pernikahan atau dunia perkawinan. Jadi secara emosional, secara pengalaman saya belum mengerti bagaimana memasuki dunia perkawinan, pernikahan bersama dengan pasangan yang sudah dipilih. Namun dalam pembacaan malam hari ini saya mencoba memposisikan diri berbicara secara luas dan melihat konteks pembacaan kita di malam hari ini dengan bagaimana berzina itu tidak hanya berhubungan dengan badan, tapi bagaimana kita akan melihat secara luas. Nah, Bapak Ibu, ketika di malam hari ini kita membaca perenungan malam hari ini memiliki arti tidak hanya zina pada ranah zina saja, tapi juga dalam ranah hati, perasaan. Maksud lebih dalam lagi apa yang dihendaki yaitu bagaimana ketika seseorang yang sudah berkomitmen lalu ia melihat pada pandangan mata yang kotor dan tidak baik. Nah saudaraku, hal ini yang demikian membuat adanya hawa nafsu birahi yang muncul. Hal ini memang bisa dikatakan wajar dan lumrah, bahkan dianjurkan bagi mereka yang sudah diberkati dalam pemberkatan nikah dan memasuki masa rumah tangga. Jadi ini diperkenankan hanya kepada laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah dalam ikatan perkawinan. Ini Tuhan Yesus menghendaki agar keluarga yang beriman menjaga kudusan hidup perkawinannya. Nah, di pembacaan kita di malam hari ini adalah nextnya. Setelah menikah apa yang harus dialami, apa yang harus dijaga. Ketika kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita mau melihat, kita mau merujuk, dan kita mau terfokus tidak hanya kepada zina tubuh dengan tubuh saja, tapi bagaimana kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita harus perlu lakukan dengan kebaikan, dengan memelihara hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Dalam menjelaskan tentang jangan berzinah, ada kata jangan berzinah, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan.
Nah, maksud perumpamaan ini bahwa Tuhan menginginkan agar kita tidak bersinah, tidak sesat, tidak terbawa hawa nafsu oleh pikiran emosional nafsu birahi kita. Kita harus tegas, kita harus tega menolak segala sesuatu yang membuat diri kita sesat dan akhirnya kita melakukan zina tadi. Jadi tidak hanya berhubungan badan dengan badan ya, tapi bisa emosional, nafsu untuk menginginkan, bahkan juga meninggalkan Tuhan. Jadi kita mau melihat dengan wawasan yang lebih luas. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengetahui hubungan kita, saya dengan juga Bapak Ibu Saudara, kita yang beriman, kita memiliki hubungan juga dalam rahasia perkawinan Allah. Jadi Allah dan umatnya itu adalah sepasang pengantin. Dan kita ketika mengerti bahwa hubungan ini kudus, hubungan kita dengan Tuhan tuh kudus dan selalu diberkati oleh Tuhan, yang selalu memberkati kita dengan kesetiaannya sampai Tuhan rela mati di kayu salib. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan mudah tergoda dengan tawaran duniawi dan akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang selalu setia. Mungkin kita yang terkadang meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Namun, agar kita tidak berbuat dan melukakan hati Tuhan, mari bersama kita selalu dekatkan diri dengan Tuhan, berkomunikasi, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab kehidupan kita boleh ada sampai saat ini, dari pagi sampai malam, sampai saat ini, sampai detik ini. Itu semua karena anugerah, itu semua karena kita diberkati oleh Tuhan. Jadi maksud perumpamaan perkawinan Allah dan jemaatnya inilah. Jemaat harus bersikap sebagaimana Allah telah memberi anugerahnya. Merespon dengan bagaimana ketika Tuhan sudah memberkati jemaatnya. Jemaat, yaitu saya dan juga Bapak Ibu Saudara, menjaga kekudusan hati kita dengan hidup hormat pada Tuhan, memaafkan, tidak tergoda dengan tawaran duniawi, bahkan sampai pergi, rela meninggalkan Tuhan, atau bahkan juga menjual Tuhan demi hal-hal duniawi. Namun bagi kita yang sudah berumah tangga, firman Tuhan di malam hari ini kita diwajibkan untuk menjaga janji pernikahan yang sudah diucapkan kepada Tuhan dan jemaatnya. Hubungan pernikahan Kristen hanya terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang mempersatukan. Oleh sebab itu, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah mempersatukan, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam janji pernikahan harus menjaga kesetiaan sampai mati. Bagaimana caranya? Mari turut mengundang Tuhan sebagai nahkoda dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan perkawinan Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan Yesus sendirilah yang akan memberikan hikmat dan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengarahkan hati, memberikan pikiran yang tidak melenceng dan menghindari dari perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, tetap hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan Yesus. Selamat untuk menjaga hubungan baik bersama dengan suami istri dan juga hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Bagaimana kami diajarkan untuk menjaga kekudusan hubungan kami dengan Tuhan. Bahkan terkhusus juga bagi saudara-saudara Tuhan yang sudah mengambil komitmen bersama dengan pasangannya dalam hubungan suami istri. Terima kasih, biarlah dalam hubungan ini saudara-saudara tetap setia, menjaga komitmen, tidak mudah tergoda dengan hal-hal duniawi, bahkan sampai pergi meninggalkan Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin setia dengan apa yang kami komitmenkan, baik dalam hubungan pernikahan, bahkan juga hubungan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ketika di malam hari ini kami hendak beristirahat malam, atau mungkin kami yang hendak melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan sendiri, kami percaya Tuhan sendiri yang berada bersama dengan kami, menolong, menopang, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami selanjutnya, kedepannya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami selalu dijaga dan dilindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin.